Ya, yang presentasi siap? Sudah ready? Insya Allah siap, Bu. Nah, baik. Silakan dibuka. Pertama salam dulu, kemudian doa. Setelah berdoa baru pemaparan ya. Oke, silakan Mbak, Mas. Baik, Dimulai? Bu. Ibu, maaf ini harus on cam. Ya, presentasi. Ya, teman-teman yang lain bisa dibuka kameranya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai presentasi, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, langsung saja sebelumnya kami dari kelompok pertama akan menjelaskan materi pada bagian keempat, yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 21. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mima Amelia. Nama saya Muhammad Taufik. Nama saya Ratu Farah. Perkenalkan, nama saya Febianandia Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Siva Sylvia. Baik, langsung saja tanpa membuang waktu, kita mulai presentasinya. Farah. Nah, di sini pada yang pertama itu ada pengertian PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Nah, di sini pasal PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama dan apapun yang berbentuk pekerjaan, jabatan atau jasa oleh pribadi. Maksudnya di sini segala bentuk penghasilan itu termasuk ke dalam PPh pasal 21 dengan catatan itu tuh segala bentuk pekerjaan, jabatan, atau jasa yang dihasilkan oleh orang pribadi. Kemudian di sini ada pemotong pajak PPh pasal 21. Di sini ada dua bagian, yaitu ada yang termasuk dan ada yang tidak termasuk pemotong pajak PPh pasal 21. Nah, yang termasuk pemotong ini, yang pertama itu ada pemberi pajak, yang kedua ada bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat ada orang pribadi, yang kelima ada penyelenggara kegiatan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai yang pertama dulu. Jadi poin pertama ini pemberi kerja itu kepada pihak yang memberikan pekerjaan, pasti dah ngerti kan ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada bendahara atau pemegang kas pemerintah, biasanya ini yang ngurus bekerja di pihak pemerintahan ya. Kemudian yang ketiga dana pensiun, pasti pemotongan pajak ini termasuk karena untuk nantinya gitu kan, karena kan dibayarkan dari sekarang gitu. Terus juga yang keempat itu ada orang pribadi. Jadi orang pribadi ini maksudnya orangnya ini yang memiliki badan usaha, kayak pengusaha gitu. Terus juga yang kelima ada penyelenggara kegiatan, misalnya event-event atau memberi hadiah, tapi secara legal ya. Kalau yang secara legal pasti termasuk dalam pemotong pajak, misalnya itu yang di TV-TV, karena udah legal pasti dia harus pot pajak gitu. Setelah dijelaskan tentang yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21, selanjutnya itu ada yang tidak termasuk kewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 21. Di sini ada 3. Yang pertama itu kantor perwakilan negara asing, yang kedua organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, ada pemberi kerja pribadi atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, penjelasannya itu yang pertama, kenapa kantor perwakilan negara asing tidak termasuk kewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 21? Karena
kantor tersebut mewakili negara asalnya. Kalau yang kedua itu ada organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Salah satu contohnya itu ada UNICEF atau United Nations Children's Fund, di mana UNICEF ini termasuk badan internasional dari PBB. Yang terdapat pada lampiran Peraturan Menteri nomor 215 garing PMK garing 03 garing 2008 tentang penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak. Di dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor tersebut itu ada banyak. Nah, salah satu yang saya jelaskan itu ada UNICEF. Terus yang ketiga itu ada pemberi kerja orang pribadi. Di sini contohnya itu kayak UMKM, usaha makro kecil menengah. Kenapa dia tidak termasuk kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21? Karena usahanya itu tergolong bebas dan tidak kena pajak. Selanjutnya wajib pajak. Selanjutnya ada wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi. Yang pertama ada pegawai. Yang kedua penerima uang pasangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Nah, salah satunya itu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Misalnya seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, atau aktuaris. Yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Misalnya itu seperti peserta perlombaan dalam segala bidang, seperti perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Oke, selanjutnya ada tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Para penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 antara lain yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Nah, contohnya itu duta besar, ketua WHO. Lalu dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Contohnya itu staf duta besar, terus anaknya, istrinya, atau intinya itu satu tempat tinggal. Lalu poin kedua itu pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Contohnya itu UNICEF. Di sini lanjut ke objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 itu yang tadi itu ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Terus juga ada pensiun, terus ada juga dalam bentuk pesangon, ada pegawai tidak tetap, terus juga ada bentuk imbalan bukan pegawai, terus juga ada peserta kegiatan dari yang event tadi, terus juga ada imbalan atau honorarium tidak teratur, terus juga jasa yang diterima mantan pegawai, lalu ada penarikan dana pensiun, kemudian juga ada penerimaan bentuk natura. Nah, bentuk natura itu apa sih, teman-teman? Pasti kan butuh penjelasan kan? Nah, bentuk natura itu kayak bentuk balas jasa gitu, tapi bentuknya itu bukan bentuk uang gitu, bukan. Tapi bentuknya itu bisa barang, misalnya itu kayak pemberian beras untuk karyawan,
kayak gitu, terus gula, pokoknya bahan-bahan pokok, terus bisa yang lain juga, bisa pakaian dari si pemberi kerjanya. Terus juga ada kenikmatan lainnya. Di sini saya kasih note karena penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi itu kan ada subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Kalau dalam negeri itu diaturnya itu dipotongnya sama PPh pasal 21. Tapi kalau misalnya subjek pajak luar negeri itu dipotongnya menggunakan dengan PPh pasal 26. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21. Di sini ada beberapa poin. Nah, poin yang pertama yaitu ada asuransi. Kenapa asuransi di sini termasuk ke dalam yang dikecualikan? Karena asuransi ini bukan penghasilan ya, jadi termasuk akan dikeluarkan pada saat waktu yang tertentu gitu. Jadi contohnya gini, kalau misalkan kita punya asuransi mobil kayak gitu kan, nah nanti uang asuransinya itu akan keluar saat waktu tertentu. Misalnya mobil itu mengalami kerusakan atau mungkin kecelakaan, nah itu baru akan keluar kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada pensiun. Kenapa sih iuran pensiun yang dibayarkan kepada pensiun itu termasuk ke dalam yang dikecualikan? Karena seperti pada poin yang pertama bahwa uang pensiun atau iuran pensiun yang akan dibayarkan itu akan dikeluarkan pada waktu yang tertentu. Jadi sehingga itu dikecualikan dari yang pengenaan PPh pasal 21. Nah, yang selanjutnya ada zakat yang diterima orang pribadi. Nah, kenapa kok zakat yang diterima orang pribadi itu termasuk ke dalam yang dikecualikan? Padahal kan kita ada kewajiban membayar zakat pada bulan Ramadan gitu kan. Nah, di sini karena zakat itu kan pada saat kita membayar zakat, kita membayar pada orang-orang tertentu dengan tujuan kan selain kewajiban bahwa kita ingin mensejahterakan bersama gitu, bahwa kita ingin saling membantu gitu. Nah, jadi jatuhnya itu bahwa zakat itu termasuk ke dalam bantuan juga. Nah, yang selanjutnya itu beasiswa yang memenuhi persyaratan. Beasiswa yang seperti apa gitu. Kan yang kita ketahui itu beasiswa kan banyak ya bentuknya. Nah, di sini beasiswa yang memenuhi persyaratan itu ada beasiswa yang dari pemerintah. Kalau misalkan untuk mahasiswa ada ya, mungkin yang menerima termasuk saya juga kan kayak gitu. Maksudnya itu termasuk beasiswa yang memenuhi persyaratan tuh yang seperti itu. Jadi itu tidak bisa dikenakan PPh pasal 21. Nah, yang selanjutnya penerima kenikmatan dari pemerintah. Yang seperti apa? Nah, contohnya kita ngambilnya sekarang. Sekarang kan lagi musim pandemi gini ya. Banyak sekali kan orang-orang yang terdampak gitu. Sehingga adanya bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, itu yang termasuk ke dalam kenikmatan dari pemerintah. Sehingga itu dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21. Yang selanjutnya SIPA. Selanjutnya ada biaya jabatan dan biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan ini sudah ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Nah, besar biaya jabatan ini sebesar 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Besarnya biaya pensiun sama ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Besarnya sebesar 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Rofi? Yang selanjutnya Ropik. Slide-nya belum ganti. Oke, sudah. Oke, selanjutnya tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak yang berlaku pasal 17 Undang-Undang PPh ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap. Jadi, besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Dan penghasilan neto itu dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan pertama biaya jabatan, kedua iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun. Dan untuk rumusnya sendiri, PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP baru dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh.
Jadi penghasilan neto di sini berupa penghasilan neto pada pegawai tetap berupa penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dan iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri, baru dikurangi PTKP. Dan setelah itu dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Lalu bagi penerima pensiun berkala. Jadi besarnya penghasilan kena pajak bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Dan untuk rumusnya sendiri, PPH pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Nah, bedanya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala dengan pegawai tetap itu pada penghasilan netonya. Jadi ketika penerima pensiun berkala, penghasilan netonya itu berupa penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun saja. Dua itu aja. Sedangkan pada pegawai tetap, itu ada penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran THT. Lalu lanjut, dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Terus bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan. Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilan dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan setelah melebihi 4.500.000 besarnya penghasilan kena pajak tersebut. Jadi rumusnya PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Jadi kriteria bagi pegawai tidak tetap ini jika penghasilannya diakumulasi dan telah melebihi 4.500.000 gitu. Baru ditetapkan tarif pajak penerapannya tersebut. Lalu pada poin kedua ya di buku tuh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Nah, sepanjang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan. Jadi perlu digarisbawahi ketika penghasilannya di secara bulanan itu tidak termasuk gitu. Terus dikenai tarif lapisan pertama pasal 17 Undang-Undang PPH sebesar 5% atas pertama jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450 dan yang kedua jumlah penghasilan bruto yang dikurangi PTKP yang diakumulasi secara 1 bulan penuh yang telah melebihi 4.500.000. Lalu poin ketiga, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas jumlah kumulatif dari tarif pajak pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD. Setelah membahas tentang tarif pajak dan penerapannya, selanjutnya ada tarif pemotongan PPH pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai PWP. Ini tuh maksudnya apa? Di sini ada penjelasan itu. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPH pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPH pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya itu, jumlah PPH pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPH pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPH pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPH pasal 21 yang bersifat tidak final. Bersifat tidak final itu artinya pemotongan PPH pasal 21 bisa berubah atau sifatnya tidak tetap. Jadi di sini ada saat terutang. Di saat terutang itu dibagi juga menjadi 2. Nah, yang pertama itu ada penerima penghasilan dan yang kedua itu ada pemotong penghasilan. Kalau penerima penghasilan itu terjadinya tuh pada saat pembayaran. Nah, kalau misalnya pemotong penghasilan itu dilakukannya itu pada saat di akhir bulan gitu. Jadi terutangnya itu apa ya? Pada saat si pekerja menerima
menerima penghasilan dilakukan pada saat pembayaran itu membayar satu utang. Terus pemotong penghasilannya juga dilakukan saat akhir bulan, dipotongnya gitu. Terima kasih. Slide-nya, Far. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada Belum ganti. cara menghitung PPh pasal 21. Nah, dalam cara menghitung PPh pasal 21 ini ada terbagi menjadi dua bagian juga. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu yang pertama, atas penghasilan teratur. Nah, di dalam atas penghasilan teratur ini pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu terhadap bagi pegawai tetap dan bagi penerima pensiun berkala. Untuk yang pertama yaitu bagi pegawai tetap. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu yang pertama, kita menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima per bulan. Penghasilan bruto yang diterima per bulan itu apa aja? Nah, itu bisa berupa gaji, honorarium, pesangon, dan lainnya. Segala bentuk penghasilan yang dia dapatkan selama 1 bulan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita menghitung penghasilan neto per bulannya, yaitu dengan cara mengurangi penghasilan bruto per bulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan. Untuk yang selanjutnya yaitu bagi penerima pensiun berkala. Yang pertama yaitu menghitung neto per bulan dengan cara penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dikalikan dengan banyaknya bulan sejak penerima pensiun sampai bulan Desember. Maksudnya kayak gimana? Jadi dalam menghitung neto per bulan ini, kita mengalihkan penghasilan bruto itu dikali biaya pensiun, penghasilan bruto biaya pensiun, dan banyaknya bulan tuh maksudnya gini. Misalkan kita menerima pensiunnya itu pada bulan Juli. Nah, kita hitung sampai bulan Desember, berarti kan ada 6 bulan ya. Berarti di situ dikalikan dengan 6 bulan. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita mencari neto pensiun. Nah, untuk mencari neto pensiunnya itu yaitu neto per bulan ditambah neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima sebelum pensiun. Maksudnya neto dalam tahun yang bersangkutan itu yang seperti apa? Jadi pendapatan atau penghasilan yang dia terima dalam 1 tahun itu sebelum dia menerima uang pensiun. Nah, yang selanjutnya kita menghitung penghasilan yang kena pajak. Nah, penghasilan yang kena pajaknya itu apa aja? Ada dana pensiunnya itu sendiri, kayak gitu contohnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita menghitung PPh pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan. Nah, yang terakhir itu kita menghitung uang pensiun bulanan. Nah, gimana sih cara menghitung uang pensiun bulanannya itu? Nah, cara menghitungnya yaitu kita balik lagi kepada poin yang keempat, yaitu menghitung pasal PPh 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dibagi dengan poin yang pertama, yaitu neto per bulannya. Lanjut, Far. Selanjutnya ada penghitungan PPh pasal 21 atau penghasilan tidak teratur bagi pegawai. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacamnya, itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. Maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut. Yang pertama dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang ditetapkan yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantim, jasa, produksi, dan sebagainya. Yang kedua, dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantim, jasa produksi, dan sebagainya. Yang ketiga, selisih antara PPh pasal 21 menurut penghitungan huruf A dan huruf B adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantim, jasa produksi, dan sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya itu di sini ada contoh perhitungan PPh pasal 21. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap. Teman-teman bisa dibuka ya di buku paket halaman 222. Di sini ada satu contoh yaitu dengan gaji bulanan. Nah, di sini
Soalnya yaitu Reto bekerja pada tahun 2016 di perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebesar 5.850.000 per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000. Reto menikah tapi belum mempunyai anak. Pada tahun Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya gaji perhitungan pasal PPh pasal 21 pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita harus ketahui terlebih dulu ya, kita ingat bahwa gaji per bulannya itu adalah 5.850.000. Nah, langkah yang pertama yaitu adanya pengurangan. Nah, di sini kita yang pertama tuh ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan sama dengan 5% dikali 5.850.000. Kenapa 5%? Nah, di sini 5% itu sudah ketentuannya ya. Nah, hasilnya itu sama dengan 292.500. Yang selanjutnya ada iuran pensiun. Iuran pensiun adalah 250.000. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya itu, lalu kita menjumlahkan biaya jabatan dengan iuran pensiun. Bahwa 292.500 ditambah 250.000 sama dengan 542.500. Nah, setelah itu kita mencari penghasilan neto per bulannya. Di sini untuk mencari neto per bulannya itu gaji per bulan dikurangi penjumlahan biaya jabatan dan iuran pensiun. Jadi teman-teman ingat ya, di sini ada gaji per bulan. Nah, nanti itu dikurangi dengan hasil yang sebelumnya, yaitu penjumlahan antara biaya jabatan dengan iuran pensiun, yaitu 5.850.000 dikurangi 542.500 sama dengan 5.307.500. Nah, setelah itu di sini kita ada neto setahunnya. Bahwa untuk mencari neto setahun itu, caranya tinggal kita menjumlahkan bulan dalam satu tahun itu ada berapa bulan. Berarti kan dalam satu tahun itu kita ada 12 bulan. Nah, nanti yang 12 itu dikalikan dengan neto per bulannya. Neto per bulannya itu yang tadi, yang 5.307.500. Berarti di sini 12 dikali 5.307.500 kayak gitu. Dan kalau di buku paket kan di sini ada PTKP setahunnya kayak gitu. Nah, di sini tidak dicantumkan karena terlalu banyak juga dan akan menguras waktu juga gitu, teman-teman. Terima kasih. Setelah penghitungan dengan gaji bulanan, di sini ada penghitungan dengan gaji mingguan. Contohnya itu ada di halaman 228 di buku teman-teman. Di sini salah satu contohnya tuh, Oka Sagala belum menikah. Pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang. Gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta. Jadi dia dibayar itu per mingguan sebesar 2 juta. Perhitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016. Apabila minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah, jadi seperti ini perhitungannya. Gaji per bulannya tuh dari 4 dikali gaji per mingguannya 2 juta. 4 itu minggu yang ada dalam satu bulan. Hasilnya 8 juta. Dikurang dengan biaya jabatan. Biaya jabatan di sini itu 5% dikali 8 juta. 5% itu sudah ketentuan dari PPh pasal 21. Dapat hasilnya itu seharusnya ini 400.000. Itu hasil dari biaya jabatan. Ya, teman-teman, itu titiknya keikut. Iya. Terus ada penghitungan penghasilan neto setahun. Itu cara menghitungnya itu 12 dikali hasil dari penghasilan neto per bulan. 12-nya itu jumlah bulan dalam setahun. Hasilnya itu 91.200. Untuk penghitungan PTKP-nya, untuk WP sendiri 54 juta. 54 juta itu diambil dari ketentuan pajak 2016 hingga sekarang. Nah, penghasilan kena pajak setahunnya 37.200. Itu dapat dari penghasilan neto setahun dikurang dengan untuk WP sendiri. Nah, penghitungan PPh pasal 21 per tahun 5% dikali penghasilan kena pajak setahun, hasilnya 1.860.000. Untuk PPh pasal 21 per bulannya
dihitung dari PPh pasal 21 per tahun dibagi 12, karena ada 12 bulan. Hasilnya 38.750. Untuk PPh pasal 21 atas gaji atau upah mingguannya itu hasil dari PPh pasal 21 per bulan dibagi 4, karena ada 4 minggu dalam sebulan. Hasilnya itu 9.688. Itu untuk perhitungan dengan gaji mingguan. Dengan gaji hariannya itu ada di halaman 229. Contohnya, Indradi pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonesia dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar 250.000. Jadi dia menerima gaji itu per hari sebesar 250.000. Indradi kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonesia masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian. Dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonesia membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, dan Indradi membayar iuran pensiun 35.000 dan jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji. Penghitungannya ada di slide berikutnya. Jadi begini penghitungannya teman-teman. Penghasilan per bulan itu 26 dikali gaji yang dia dapatkan per harinya 250.000. 26 itu hari dia bekerja. Nah, di sini hasilnya 6.500.000. Premi jaminan kecelakaan kerja itu didapat dari yang tadi dikasih jaminan sama PT-nya itu kan premi kecelakaan kerjanya 0,30%. Nah, 1,00%. 1,00% itu dikali hasil penghasilan per bulannya. Jadi didapat itu 65.000. Nah, premi jaminan kematian itu didapat dari yang tadi potongan dari yang diberi oleh pemberi kerjanya itu 0,30% dikali penghasilan per bulan. Hasilnya 19.500. Ini seharusnya 500. Terus ada penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu dapat dari mana sih? Dapat dari penghasilan per bulan dikurang premi jaminan kecelakaan kerja dikurang premi jaminan kematian. Hasilnya 6.415.500. Nah, untuk penghitungan biaya jabatan itu didapat dari 5%. 5% itu sudah ketentuannya, teman-teman. Terus dikali penghasilan brutonya. Hasilnya 320.775. Iuran pensiunnya yang dia bayar tiap gajian itu 35.000. Terus jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu didapat dari yang tadi 2,00% dikali gaji penghasilan per bulannya. Yang tadi jumlah penghasilan per bulannya itu didapatnya itu 130.000. Nah, 130.000. Penghasilan neto per bulannya itu didapat 5.929.725. Itu didapat dari jumlah dari biaya jabatan, iuran pensiun, dan jaminan hari tua. Penghasilan bruto dikurang dengan jumlah biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran jaminan hari tua. Itu didapat penghasilan neto per bulan. Penghasilan neto per bulan. Ini penghasilan neto per bulan. Nah, ada penjelasannya di baliknya, itu ada di halaman 230. Penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun itu perhitungannya 12 dikali penghasilan neto per bulan. Di sini 12-nya itu bulan dalam setahun. Hasilnya itu 71.156.700. Nah, untuk PTKP-nya sendiri itu
diambil dari untuk wajib pajaknya 54.000. Nah, 54.000-nya itu sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, itu ketentuan pajak dari tahun 2016 sampai sekarang. Ada tambahannya, tambahan karena menikah 4.500.000, sama tambahan seorang anak 4.500.000. Nah, di sini ada penghasilan kena pajak setahun. Dia dapat dari penghasilan setahun, penghasilan neto setahun, dikurang untuk wajib pajak, dikurang juga tambahan karena menikah, dan tambahan seorang anak. Di sini karena ada 700 peraknya itu dibulatkan jadi 8.156.000. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun dengan cara 5% dikali penghasilan kena pajak setahun. Jadinya 407.800. Untuk PPh pasal 21 per bulan didapat dari PPh pasal 21 setahun dibagi 12. Dapat hasilnya itu 33.983. Terus untuk PPh pasal 21 per harinya dihitung dari PPh pasal 21 per bulan dibagi 26 hari, yaitu 26 hari bekerja si Indradi tadi. Dapat hasilnya 1.307. Nah, itu perhitungan dengan gaji mingguan dan gaji harian. Lanjut, Siva. Ya, selanjutnya penghitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang rapel. Teman-teman bisa lihat contohnya di halaman 230. Nah, cara mencari pertamanya itu, kita mencari penghasilan neto per bulan. Sebelumnya sudah dijelaskan sama Mima Amelia, cara mencari penghasilan neto per bulan itu gaji dikurang biaya jabatan dan iuran pensiun. Maka ditemukan hasil penghasilan neto per bulan. Selanjutnya, mencari penghasilan neto setahun. Sama juga yang sudah dijelaskan sama Mima tadi, cara mencarinya 12. Cara mencari itu penghasilan neto per bulan dikali 12 bulan. Nah, hasil dari penghasilan neto setahun itu dikurang dengan PTKP wajib pajak dan tambahan karena menikah. Selanjutnya PPh pasal 21. Setahun, cara penghitungannya 5% dikali penghasilan kena pajak. Dan mendapatkan hasil 802.500. Selanjutnya mencari PPh pasal 21 per bulan. Yaitu hasil dari pasal PPh 21 setahun dibagi 12 bulan. Mendapatkan hasil 66.875. Selanjutnya mencari PPh pasal 21 dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Yaitu hasil dari pasal per bulan dikali 5. 5-nya ini dari bulan Januari sampai bulan Mei. Mendapatkan hasil 334.375. Selanjutnya mencari PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei. 5 dikali dengan 19.375 sampai dengan 96.875. Maka PPh pasal 21 untuk uang rapelnya itu hasilnya 237.500. Selanjutnya di sini ada perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan berupa ada jasa produksi, tantim gratifikasi, tunjangan hari raya atau tahun baru, bonus, premi, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun. Nah, contoh soalnya itu bisa dilihat di halaman 231 di bukunya teman-teman. Tapi di sini saya soalnya bikin sendiri ya. Jadi Tuan Noah
Centennial ini berstatus tidak kawin, bekerja pada PT Yummy Food dengan memperoleh gaji sebesar 7 juta per bulan. Nah, pada bulan Mei 2020, Tuan Noah juga memperoleh bonus sebesar 10 juta. Jadi dalam bulan Mei 2020 itu, Tuan Noah ini mendapatkan gajinya juga, mendapatkan bonusnya juga. Terus dia juga harus bayar iuran iuran pensiun, kena pensiun yang sudah di pendiriannya itu disahkan sama Menteri Keuangan. Dia tuh bayarnya sebesar 90.000. Terus di sini ada cara perhitungan PPh pasal 21 atas bonus. Nah, di sini tuh yang A ini bahasanya itu gaji dan bonus. Nah, itu gaji setahunnya ini 12. 12 itu dari mana? Dari banyak bulan dalam setahun. Dikalikan dengan gajinya Bapak Noah berjumlah sebanyak 84 juta. Terus juga bonusnya ada 10 juta. Jadi penghasilan bruto dalam setahun ditambahin dari gaji setahun ditambahkan dengan bonus yaitu sebesar 94 juta. Terus ada pengurangan. Nah, pengurangan ini jenisnya ada dua. Ada biaya jabatan dan iuran pensiun dalam setahun. Nah, di biaya jabatan sama iuran ini, jadi biaya jabatannya itu 5% dikalikan dengan tadi total dari penghasilan bruto setahun, sama dengan 4.700.000. Kemudian di sini ada iuran pensiun setahun, yaitu 12 banyaknya bulan, terus 90.000 tadi dari iuran pensiun yang sudah ditetapkan, yaitu sebanyak 1.080.000. Nah, kita jumlahkan kan, jumlahnya itu sebesar 5.780.000. Di sini untuk menentukan penghasilan tahun itu ada 94 juta dikurangi dengan hasil yang tadi dari biaya jabatan dengan iuran pensiun 5.780.000. Jadi penghasilan netonya itu ada 88.220.000 rupiah. Nah, kita ke PTKP-nya. Jadi untuk wajib pajaknya itu masih sama, tidak berubah, yaitu 54 juta. Jadi untuk menemukan penghasilan kena pajaknya itu dari yang tadi penghasilan neto setahun dikurangi dengan wajib pajak, yaitu hasilnya 34.220.000 untuk penghasilan kena pajaknya. Kemudian PPh pasal terutangnya itu dari 5% dikalikan dengan 34.220.000 rupiah, yaitu sebesar 1.711.000. Next, di sini kita ngitung gaji per tahunnya, gaji setahunnya. Jadi gaji setahunnya itu 12 dikali 7 juta sama dengan 84 juta, terus pengurangannya ada 2, ada biaya jabatan dan iuran pensiun, 5% dikalikan dengan 84 juta, sebesar 4.200.000, terus juga nomor 2 itu ada iuran pensiun setahun 12 dikali 90.000. Yaitu sama dengan 1.080.000. Nah, dijumlahkan menjadi 5.280.000. Kita mencari neto setahunnya. Neto setahunnya itu dari yang gaji setahun dikurangi dengan jumlah pengurangan. Jadi hasilnya 78.720.000. Kemudian kita hitung lagi nih ke PTKP-nya untuk gaji setahun. Untuk wajib pajaknya tetap masih 54 juta. Jadi penghasilan neto setahun dikurangi dengan wajib pajak sebesar 24.720.000. Kemudian ada penghasilan kena pajak, itu dihasilkan dengan yang neto dikurangi wajib pajak. Ya, iya kan? Iya. Terus PPh pasal 21 terutangnya itu ada 5% dikalikan dengan penghasilan kena pajak, yaitu sebesar hasilnya itu sebesar 1.236.000. Dan yang atas bonusnya, jadi kita ngitungnya cuma bonusnya doang nih. Dari yang terutang tadi, yang slide pertama itu kan hasilnya 1.711.000. Nah, dikurangin sama yang gaji setahun. Gaji setahunnya itu dari terutangnya itu 1.236.000. Jadi hasilnya 475.000. Terima kasih.
Selanjutnya, Oke, selanjutnya selanjutnya kita hitung contoh soal di halaman 235 ya teman-teman. Untuk contoh soalnya ini kita tidak lengkap ya karena tidak muat. Lalu lanjut aja. Diden Komarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Diden Komarudin sebesar 5 juta dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri per bulan sejumlah 100.000. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri, Diden Komarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Kita hitung di kantor pusat di Jakarta dulu ya teman-teman. Jadi gaji 5 ini dari bulan Januari ke bulan Mei kan dari kantor Jakarta pindah ke Bandung tuh di Bandungnya itu kan bulan Juni ya teman-teman. Jadi perhitungannya tuh dari Januari ke bulan Mei. Jadi 5 bulan. Lalu 5 dikali 5 juta nih gaji si Diden Komarudin ini. Jadi 5 kali 5 juta sama dengan 25 juta. Lalu pengurangan biaya jabatan 5% dikali 25 juta. Nah, 5% ini dari tarif pajak terutang. Jadi ketika 0 sampai 50 juta itu dikenai tarif pajak sebesar 5%. Untuk 50 sampai 250 juta itu dikenai tarif pajak 15%. Jadi karena di sini gaji si Didin ini 25 juta, kurang dari 50 juta, maka dikenai tarif 5%. Jadi 5% dikali 25 juta sama dengan 1.250.000. Lalu iuran pensiun 5 dikali 100.000. 5 ini kan 5 bulan ya teman-teman. Jadi 5 dikali 100.000 sama dengan 500.000. Dan jumlahnya 1.750.000. Lalu penghasilan neto 5 bulan. Yang 25 juta dikurang 1.750.000 dan hasilnya 23.250.000. Dan penghasilan neto setahun 12 dibagi 5 dikali 23.250.000. Jadi 12-nya ini karena 12 bulan dibagi 12 bagi 5 gimana sih ya? Ya mungkin gitu. Lalu hasilnya 55.800.000. Dan untuk menghitung PTKP-nya, untuk WP sendiri di sini masih pakai WP 2016 ya teman-teman. Jadi belum ada update. Jadi sampai sekarang masih pakai WP yang 2016 yaitu 54 juta. Dan dihitung hasil penghasilan kena pajak itu jadinya 1.800.000. Jadi 55.800.000 dikurang 54 juta yaitu 1.800.000 hasilnya. Terus PPh pasal 21 terutang setahun. Jadi 5% dikali 1.800.000 hasil yang dari penghasilan kena pajak itu. Lalu hasilnya 90 juta. Dan PPh pasal 21 terutang masa Januari sampai dengan Mei 2016. Nah, 5 per 12, 5 bulan per 12 bulan dikali 90.000 sama dengan 37.500. Selanjutnya PPh pasal 21 yang sudah dipotong. Yang sudah dipotong pajaknya pada masa Januari sampai dengan Mei 2000, ini seharusnya 2016 ya. 5 bulan dikali 7.500.000 sama dengan 37.500. Dan untuk contoh perhitungan lainnya itu sama ya teman-teman. Jadi tinggal diikuti aja dari contoh kantor pusat di Jakarta yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, next. Ebi. Ini yang cabang Bandung. Itu di next aja. Itu materi gua Di kayaknya. next saja. Iya, soalnya bentuk perhitungannya sama.
Nanti kalau emang ada yang kurang paham, bisa ditanyakan setelah ini. Oke. Ini Feby. Nah, selanjutnya itu ada penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang berhenti bekerja atau mulai bekerja dalam tahun berjalan. Di sini itu ada contoh soalnya. Bisa dilihat di halaman 241. Suwondo bekerja pada PT Siang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Suwondo menikah tetapi belum punya anak. Gaji per bulan adalah sebesar 15.500.000 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar 150.000. Penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan September 2016 dalam hal Suwondo hanya memperoleh penghasilan berupa gaji adalah sebagai berikut. Nah, perhitungannya seperti ini. Gaji per bulan yang terima Suwondo itu kan 15.500.000 dikurang dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Di sini biaya jabatannya itu ada 775.000 dan jadinya itu 500.000. Nah, iuran pensiunnya itu kan dia bayar tiap bulan itu 150.000. Nah, di sini ada penghasilan neto per bulan. Penghasilan neto per bulan didapat dari gaji per bulan dikurang biaya jabatan dikurang pensiun. Nah, hasilnya itu 14.850.000. Habis itu penghitungan penghasilan neto setahun. Dengan cara 4 dikali gaji per bulan, 4 dikali penghasilan neto per bulan. 4-nya itu 4 minggu dalam 1 bulan. Nah, hasilnya 59.400. Untuk PTKP-nya sendiri itu dengan menghitung untuk WP sendiri 54 juta yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ada tambahan WP kawin karena Suwondo sudah menikah 4.500.000. Di sini ada penghasilan kena pajak setahun. Itu didapat dari penghasilan neto setahun dikurang jumlah PTKP-nya. Terus ada PPh pasal 21 terutang. Itu dapat dari 5% dikali 900.000. 900.000-nya itu penghasilan kena pajak setahun. Nah, hasilnya di sini 45.000. Selanjutnya ada PPh pasal 21 per bulan. Dia didapat dari PPh pasal 21 terutang dibagi 4 minggu dalam 1 bulan. Hasilnya itu 11.250.000. 250 perak. Jadi itu penghitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang berhenti bekerja atau mulai bekerja dalam tahun berjalan. Sudah selesai? Next. Sudah. Ini Oke, bagian slide. David Resita. Saya. Maaf, tadi saya habis dari toilet. Oke, selanjutnya masuk ke contoh soal. Bisa dibuka di halaman 241 ya. Jadi David Resita K/3, jadi keluarga dengan 3 orang anak, mulai bekerja pada 1 September 2016. Ia bekerja di Indonesia sampai dengan Agustus 2018. Selama tahun 2016 menerima gaji per bulan 20 juta. Perhitungan PPh pasal 21 bulan September tahun 2016 dalam hal David Resita hanya menerima penghasilan berupa gaji. Dan untuk perhitungannya, next. Oke. Gaji per bulan. Jadi gaji si David ini kan 20 juta ya. Terus pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 20 juta. Sama dengan 1 juta. Terus maksimum diperkenankan 500.000. Lalu penghasilan yaitu per bulan 20 juta dikurang 500.000 sama dengan 19.500.000. Terus penghasilan yaitu selama 4 bulan. Jadi 19.500.000 dikali 4 sama dengan 78 juta. Gitu. Terus penghasilan neto disetahunkan 12/4 dikali 78.000. Jadi sama dengan 234 juta. PTKP.
Untuk WP sendiri masih sama ya, 2016 54 juta, terus tambahan WP kawin 4.500.000, terus tambahan 3 orang anak 3 dikali 4.500.000 sama dengan 13.500.000. Lalu hasilnya 72 juta. Terus penghasilan kena pajak disetahunkan menjadi 162 juta. Terus PPh pasal 21 disetahunkan. Karena si gaji David sendiri total disetahunkannya 162 juta, berarti kan lebih ya dari 50 juta, maka dikenakan tarif pajak terutang sebesar 15%. Terus untuk perhitungannya, jadi 122 juta dikurang 50 juta. Jadi gimana ya? Ya jadi 162 juta kurang 50 juta. Jadi 50 jutanya kita ambil dulu untuk 5%. Jadi 50 dikali 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000. Nah, selanjutnya ketika dia sudah melebihi 50 juta, berarti 122 juta dikurang 50 juta. Jadi sisanya itu teman-teman. Jadi enggak semuanya ketika sudah melebihi 50 juta itu dikenai pajak 15% semua. Tidak begitu. Lalu hasil 15% dikali 112 juta, 112 juta sama dengan 16.800.000. Lalu dijumlahin hasilnya menjadi 19.300.000. Terus PPh pasal 21 terutang untuk tahun 2016 4/12 4 bulan per 12 bulan dikali 19.300.000, yaitu hasilnya 6.433.333 perak. 333 rupiah. PPh pasal 21 terutang per bulan 1/4 dikali 6.433.333 rupiah, yang hasilnya 1.608.333 rupiah. Sudah. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai. Selesai. Udah selesai kan? Nah, jadi itulah tadi penjelasan materi mengenai pajak penghasilan pasal 21. Untuk teman-teman, silakan jika ada yang tanyakan. Ibu, maaf berapa pertanyaan? Oke, baik. 5 pertanyaan aja dulu ya. Diko nanya, Bu. Ibu, silakan untuk teman-teman. Tolong suaranya. Suaranya digedein, Mas, Mbak. Jadi teman-teman penyaji biar terdengar ya. Oke. Ya. Ini Diko ya. ya, silakan, Mas. Iya. Oke, di sini Diko mau nanya. Apa, Ibu? Langsung kan, Bu? Iya, langsung. Di sini Diko mau nanya yang ini, yang tentang perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap yang dijelaskan oleh Pebi. Nah, di sini kan terdapat pembulatan dari 8.156.700 menjadi 8.156.000. Nah, itu kenapa harus dibulatkan, dan bukankah setiap angka itu kan harus sesuai, jadi angkanya segitu harus segitu, dan di sini kan nggak ada koma gitu, kenapa harus dibulatkan? Dan juga kan ini 7 itu kan nilainya lebih besar dari 5. Nah, kalau misalkan harus dibulatkan berarti dia akan 8.157.000 dong, bukan 8.156.000. Mohon maaf, pelan-pelan. Mas Yudiko pelan-pelan ya. Jadi, maaf, maksudnya mungkin seperti ini. Jadi kenapa sih penghitungan PKP itu dibulatkan ke bawah? Iya, Mas ya? Iya. Itu. Iya, kenapa dibulatkan ke bawah? Padahal kan kalau rupiah itu kan sekian ratus rupiah, sekian ribu rupiah itu kan bernilai ya. Nah, apalagi ini untuk penghitungan pajak, pembayaran pajak. Nah, itu saja penjelasannya, nanti bisa dijelaskan oleh penyaji. Berikutnya. Sama satu lagi, Bu. Oh iya, boleh, 2. Sama yang terakhir yang dijelasin Ropik nih.
Itu kan ada maksimum diperkenankan LP 500.000. Nah, itu masih bingung tuh dapat dari mana tuh. Dulu yang mana Iuran apa tuh? Pensiun atau? materinya? Yang, Yang mana dulu? Mau yang dijelasin? ini yang perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Oh, ini. Yang terakhir. Oke, kenapa itu maksimal 500.000 ya? Iya, Itu ini. kalau nggak salah berhubungan dengan iuran apa ya? Pensiun atau satunya lagi tuh? Ya, angka yang mana nih Mas? 500.000 ya? Oh ini ya. Yang biaya. Ya maksimum sama yang ini Bu, yang apa namanya? Kan di situ ada penghasilan 4 bulan sama kan ada 12/4. Kenapa nggak dilangsungin aja 12 kali 78 juta? Karena kan hasilnya bakal sama aja. Kenapa harus dipisah-pisah? Iya, pertanyaannya ada 3 berarti Kan itu diborong. bulannya. Iya, nanti dijelaskan lagi ya Mbak ya. Ya, jadi untuk soal yang ini soal keberapa nih? Nah, teman-teman sebagai penyaji harusnya memberikan tambahan. Ini soal 1, soal 2, soal 3. Jadi nanti pada saat teman-teman peserta mau menanya, bisa dijelaskan kembali soal nomor 6. Nah, kan lebih enak ya. Kalau kita baca judulnya perhitungan pemotongan PPh 21 atas penghasilan bla 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 bla. Nah, kan repot. Nah, ya. Jadi jelaskan kembali untuk yang soal ini ya. Ini untuk tambahan pertanyaannya. Oke. Baik, Bu. Ya, yang lain silakan. Bentar ya, Bu. Ya, saya dulu. yang lain sambil jalan. Ini kompak ya penyajinya pada saat melakukan presentasi. Jadi saling kontak dan cepat gitu ya, bagus. Dan pemaparan dari materinya juga memadai, ya, menarik. Cuman begini, kalau teman-teman ya menyajikan perhitungan seperti ini kan alur akuntansi, alur matematika ya, angka-angkanya supaya enak dilihat, sajikan dalam bentuk Excel. Jadi biar kelihatan urut-urutannya. Kalau ini kan kadang orang bingung ya. Ini tadi dari mana ya? Pengalian dari yang mana ya? Nah, ya kan? Karena kan sifatnya naratif. Kalau seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman menyajikan dalam bentuk Excel, hampir seperti yang ada di buku urut-urutannya ya. Itu akan lebih memudahkan pembaca dalam mengartikan, menghitungnya. Kan lebih enak, bener nggak? Iya, Nah, Bu. yang di Excel itu teman-teman bisa screenshot masukkan di sini. Nah, itu juga boleh. Itu lebih enak dilihatnya. Ini juga bagus. Cuma kadang orang harus bingung. Kadang bingung ya ini penghitungan dari mana ya aku dapetin? Oh, balik lagi ke sini. Nah, karena ini bentuknya kayak model naratif ya, narasi kayak model paragraf itu yang agak sedikit menyusahkan user atau pembaca. Itu saja masukan dari saya. Ada lagi mungkin? Makasih. Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, silakan Mas. Mas siapa nih? Mas Aldi. Itu siapa buat kelompok Ratu Farah? Untuk slide yang ini, di situ kan ada PPh pasal 21 yang disetahunkan ada 5% sama 15%. Apakah presentasinya akan ada naik lagi ketika pendapatannya semakin tinggi atau ada maksimum presentasinya? Oh, oke, baik. Ini tarifnya adalah tarif pasal 17 ya, maksudnya ya. Cuman penyaji kurang menambahkan tarif ya di sini. Jadi bagaimana untuk pengaturan PTKP-nya sendiri ya? Apakah apabila ada kenaikan naik gaji, apakah dia nanti pajaknya naik? Kalau dinarasikan atau diilustrasikan berupa angka yang ada di PTKP ini bagaimana? Jadi jelaskan itu. Oke Mas Ayis. Berikutnya mungkin satu lagi boleh? Mungkin ada yang mau nanya soal contoh-contoh. Ya. Maksudnya tadi yang penjelasan pemaparan mungkin kurang dengar atau kurang paham. Yuk, mana teman-teman? Halo. Saya di buku lengkap tanya, Bu. Oh iya, Mbak siapa? Mbak Elvin. Yuk Mbak. Elvin. Namanya Elvin Krisdayanti ya? Waduh. Iya Mbak.
Tadi di pembahasan Rofik di soal yang terakhir itu ada 5 dikali 100.000, 500. Itu 100-nya dari mana ya? Coba dibuka tampilan yang mana ya? Saya juga nggak apa. 5 kali, Dari soal yang di Iya, Rofik. coba bagian dibuka yang- dulu soalnya. Boleh tahu halamannya aja nggak? Biar saya nyarinya dapat toko. Pokoknya tadi yang ini. terakhir dibahas. Iuran pensiun ya? Ya betul, itu yang 100.000. Ini, bukan. Nah, 5 kali 100. Itu 100-nya dari mana? Oh, oke. Jadi Oke. pertanyaan ini ya, kenapa dapat angka 5%? Sorry, ini benar 5 nih. Ayo, ini benar 5 doang apa 5%? 5 kali 100.000. Nah, angka ini dapat dari mana? Ayo, apakah dia ada kurang nulis atau bagaimana? Ya itu. Oke, Mbak Elvin. Oke, pertanyaannya cukup ya. Ini aja dulu ya. Ibu, Yuk. iya. Ibu kasih waktu buat isi dulu. Iya, boleh, silakan. Jadi teman-teman, saya sedikit menambahkan, tadi kan Mas Rofik kalau nggak salah sedikit mengupas tentang kasus ya, kasus latihan soal bilang atau mengatakan bahwa untuk PTKP tahunnya 2016, teman-teman perhatikan ya, teman-teman coba lihat cover yang ada di depan buku yang teman-teman pakai ya. Itu adalah buku terbaru ya, dengan cetakan terbaru edisi 2019. Karena saya biasa kalau mengajar mahasiswa saya selalu update ya bukunya. Saya nggak mungkin menggunakan buku-buku yang lama karena kan ilmu itu berkembang ya. Jadi saya selalu memberikan referensi-referensi atau literatur yang terupdate bagi mahasiswa. Jadi buku yang teman-teman pakai itu buku yang paling fresh, paling terbaru edisi 2019. Nah, kalau untuk aturan PTKP itu memang mengacu kepada peraturan Permenkyu ya, peraturan Kementerian Keuangan nomor 11 tahun 2016. Nah, yang dipakai untuk PTKP 2020 ya aturan yang itu begitu. Jadi jangan bingung meskipun di situ tulisannya 2016, tapi itu masih relevan dipakai untuk tahun 2020. Artinya, yang disajikan di literatur yang teman-teman pakai oleh Bapak atau Prof. Madiasmo itu sudah update. Begitu ya. Jadi ini sudah terbaru, jadi nggak usah khawatir. Teman-teman sudah dapat referensi terbaru. Ini referensi bukunya sudah baru, peraturan yang ada di dalamnya juga semuanya sudah terbaru juga gitu. Jadi jangan bingung kalau misalkan di situ namanya kok PTKP 2016, memang peraturannya memang ada di Permenkyu nomor 11 tahun 2016. Nah, yang dipakai untuk tahun 2020 apakah masih itu, Bu? Masih berlaku. Ya. Itu saja dari saya. Jadi teman-teman jangan bingung ya, itu sudah paling fresh tuh bukunya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ya. Saya sambil menunggu penyaji ya, saya absen dulu. Kenapa? Karena dia lebih dari 50 juta dan kurang dari 250 juta gitu. Ya udah kamu hitung. Ini masuk semua? Oke, sambil menunggu penyaji menyiapkan jawabannya ya. Saya absen dulu satu-satu. Oke. Muhammad Fadil ada? Nggak ada ya. Muhammad Taufik? Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu. Ayu Puspita? Hadir, Bu. Rida Indriani? Hadir, Ibu. Ini namanya Mbak Rida sama saya sama ya, Mbak? Ahmad Zaki? Iya, Ibu. Hadir, Bu. Tiara Listi? Hadir, Bu. Ini apanya Listi KDI, Mbak? Akademi ya, bukan KDI ya. Dahliana?
Hadir, Bu. Fauzia, Hadir. Hadir, Bu. Ahmad Miftahudin, Hadir, Bu. Tria, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Adinda, Hadir, Bu. Adinda hadir, Bu. Muhammad Hariri. Ada? Nggak ada ya. Siva, Sylvia, Ada, Bu. Mbak Siva orang Sunda ya? Enggak, Bu. Oh enggak, orang mana nih? Sepatan, Bu. Oh Sepatan, berarti Tangerang ya? Tangerang Bu. asli. Oke, namanya hampir kayak diulang-ulang Siva, Sylvia gitu. Elisa, Hadir, Bu. Tiara Alvina, Hadir, Ibu. Diki Alfaridi. Hadir, Bu. Mas Diki pakai domain Unis emailnya atau pakai email pribadi nih pada saat join ke kita Gimit? Saya pakai email pribadi, Bu. Nah, kenapa? Belum masukin email kampusnya. Udah punya sih. Nah, teman-teman biasakan kalau misalkan sudah punya email domain Unis, pakailah itu untuk kegiatan akademik. Kalau misalkan di luar akademik, boleh baru pakai email pribadi. Itu seharusnya supaya apa teman-teman? Karena gini, kalau teman-teman menggunakan email domain Unis, itu akan menaikkan webrometriknya. Ya, itu akan terikut loh teman-teman, ratingnya kelihatan. Gitu loh. Terus Siap, sebenarnya Bu. manfaat ya itu juga kegunaannya untuk nanti akreditasi juga. Jadi kalau ratingnya dia naik tinggi juga kan siapa lagi kalau bukan kita sendiri ya yang memajukan gitu kan. Itu ya Mas ya. Tapi sih nggak apa-apa kalau Siap, memang Bu. kendalanya di oh Bu email saya lagi problem misalkan atau nggak bisa login nih saya baru pakai email pribadi. Nah itu boleh kalau memang mendesak ya. Oke. Mas Muhammad Irwan, Hadir, Bu. Siti Amalia, Hadir, Bu. Elvin, Hadir, Bu. Dewi Fitri, Hadir, Bu. Elis, Hadir, Bu. Elisa, Hadir, Bu. Indriani, Hadir, Bu. Kairunisa. Hadir, Bu. Mbak namanya panjang amat Mbak. Iya. Kairunisa, Elvira, Manik, Cakrawati. Panjangnya. Saya bingung kalau di itunya Mbak, di akte kelahirannya mesti panjang juga ya. Iya, Bu. Febi Anandia, Hadir, Bu. Mbak Febi, Ayuning Tias. Hadir, Bu. Ini namanya hampir mirip sama teman saya nih Mbak. Kalau teman saya namanya Ayuning Tias Prawesti, nggak ada nama adinya di tengah. Kalau ini ada nama adinya di tengah. Jadi mirip. Rifan Muhammad, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Samsia, Hadir, Bu. Nelly, Hadir, Bu. Nur Aida, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Meta, Hadir, Bu. Badru, Hadir. Okta, Hadir, Bu. Andre Arya, Hadir, Bu. Ratu Farah, Hadir, Bu. Aziz, Hadir, Bu. Meita, Hadir, Bu. Syahid, Hadir, Bu. Yudiko. Ayo, kemana nih? Hadir, Bu. Hadir. Mas Yudiko namanya pendek aja ya Mas ya? Emang Yudiko doang ya? Iya, Bu, cuma segitu. Nah, nggak sempat nanya-nanya ke orang tua, Ma, apa kok nama saya cuma Yudiko doang gitu nggak? Pernah nanya, katanya emang udah kayak gitu. Tapi sih Mas, biasanya sih saya punya temen ya, sedikit sharing. Saya punya temen namanya tuh Simple. Ya, teman-teman pernah diajar oleh Pak Erwin Diawan belum? Sudah pernah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Nah,
namanya cuman Erwin Diawan. Biasa dia kalau lebih maunya dia dipanggilnya Erwin doang, tapi gelarnya panjang banget, banyak banget. Nah, mungkin nggak tahu juga ya, mungkin doa dari orang tuanya dulu pada saat dia menamakan namanya simple gitu kan, Erwin. Nah, belakangnya banyak gelarnya. Nah, mungkin itu yang akan melengkapi. Nah, mungkin nanti Mas Judiko seperti itu kali ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Vera Asti. Hadir, Bu. Muhammad Hanafi. Hadir, Ibu. Mima. Hadir, Bu. Oke. Oke, sudah saya entry ya teman-teman. Ya, kita masuk pada pembahasan. Kembali lagi, yuk. Silakan penyaji. Mau jawab dulu yang mana dulu? Yang mudah dulu boleh, nggak harus urut ya. Bu, mau izin menjawab pertanyaan dari Yudiko. Ya, silakan Mbak. Yang tadi pertanyaannya itu kenapa penghitungan PTKP-nya dibulatkan pada halaman 230. Di sini tuh ada pasalnya. Karena ada pasalnya, pasal 17 Undang-Undang PPH pada tahun 1984 yang diterapkan atas penghasilan kena pajak, maka dasar pengenaannya dibulatkan ke bawah menjadi ribuan. Jadi kalau ada hitungannya tuh kayak perak gitu ya. Yang tadi contohnya itu mana tadi? 8.156.700 perak. Nah, jadi dia harus harus dijadikan ribuan. Jadi dibulatkan menjadi 8.156.000 gitu. Paham nggak, Yudiko? Yud? Ini bagian yang mana? Paham. Yud? Mbak Feby, bisa diberikan dasar kenapa sih PKP itu harus dibulatkan ke bawah? Adakah peraturannya? Kalau ada mungkin bisa dibacakan nomor berapa, terus isinya apa gitu. Ada Bu di pasal 17 UU PPH tahun 1984. Isinya itu diterapkan atas penghasilan kena pajak, maka dasar pengenaannya dibulatkan ke bawah menjadi ribuan. Begitu, Bu. Oke. Jadi memang pajak itu kan tidak terlalu dianggap tidak terlalu, sebenarnya tidak susah dan dia fleksibel ya dan tidak kejam juga. Pajak itu memberikan toleransi PKP-nya tidak usah full, ya maksudnya tidak usah full itu tidak usah ya angka aslinya tidak, tapi dia memberikan keleluasaan ya, kelonggaran PKP-nya dibulatkan tidak ke atas atau menggunakan nominal aslinya, tapi menggunakan pembulatan ke bawah. Kalau misalkan batasnya tahu ya cara membulatkan 1/4 itu 0 ya, kalau di dasar matematika ya, kalau dulu sudah pernah belajar matematika, 1-4 itu pembulatannya 0, 5, dan seterusnya ke atas itu 1. Nah, kalau angkanya misalkan 1.500 rupiah, nah kalau dibulatkan ke bawah menjadi berapa? Ibu, maaf, Oh iya, hadir, udah Bu. diabsen. Soalnya tadi keluar Oke. aja. Ya, nanti ya. Kalau misalkan 1.500 dibulatin ke bawah jadi berapa? Kenapa, Bu? 1.500 kalau dibulatkan ke bawah harusnya jadinya berapa? 1.000 dong. 1.000 ya untuk aturan PKP yang dipajak ya. Tapi kalau aturan di matematika 1.500 ya harusnya ya 1.500 atau mungkin bisa dibulatkan menjadi berapa? 2.000. 2.000 kebanyakan, mungkin ya bolehlah 2.000 atau mungkin bisa 1.600 ya, gitu. Nah, karena aturannya sudah jelas ya, sudah ada, jadi kita tinggal mengikuti saja ya. Pajak itu kan dia nggak kejam ya, jadi memang aturannya PKP itu dia harusnya dibuatkan ke bawah, makanya dia tidak full 8.156.700, tapi karena dibulatkan ke bawah artinya yang 700-nya dia hilang
menjadi 0 begitu ya. Jadi semua angka 1 sampai 9, 10 kalau dipajak menjadi 0 ya, kembali ke bawah gitu. Pembulatannya ke bawah. Tapi kalau secara dasarnya matematika, angka 707 itu berarti harusnya naik menjadi naik ke depan. Harusnya 18.156.700 kalau dasar matematikanya menjadi 8.157 harusnya ya ribu rupiah. Karena kita matematikanya kalau kita dipajak berarti kita harus ngikutin dia pembulatannya penuh ke bawah. Ya, yang 700 diabaikan menjadi 000 begitu ya. Begitu. Jelas ya Mas Yudiko yang ini ya? Iya Bu, jelas. Oke, terus yang selanjutnya tadi. Izin Silakan. jawab dari pertanyaan Aziz ya. Yuk. Kan, dia bilang yang tarif 5% dan 15%-nya itu bisa naik atau enggak sesuai dengan gajinya. Nah, perlu diketahui tarif pajak terutang tuh banyak ya lapisannya. Jadi ketika gaji tersebut 0 sampai 50 juta itu dikenai tarif pajak sebesar 5%. Nah, ketika lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenai tarif pajak sebesar 15%. Dan ketika lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenai tarif sebesar 25%. Dan ketika lebih dari 500 juta itu dikenai 30%. Begitu. Apakah sudah jelas? Ya, makasih Ropik. Ya, sama-sama. Iya, jawabannya Mas Raufik benar ya. Jadi memang sudah ada aturannya untuk tarif pasal 17 ya. 0 sampai 50 juta 5%, 50 juta sampai 150 juta 15% dan seterusnya. Itu sifatnya berarti tergantung dari penghasilannya. Manakala dia penghasilannya besar, otomatis dia akan dikenakan tarifnya juga lebih besar ya. Gitu. Jawabannya sudah betul ya dan sudah jelas. Lanjut ke berikutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kaelpin. Itu ada di halaman 235 kalau di slide ketiga dari terakhir. Nah, ya ini. Nah, kenapa tadi kan yang ditanyakan itu 100 dari mana ya? Slide-nya. Oh iya, slide ketiga terakhir. Yang Didin Komarudin. Nah, ini. Nah, tadi kan yang ditanyakan itu 100 itu dari mana? Di sini ada di soal ya Kak, yaitu di pembayaran iuran sendiri per bulan sejumlah 100.000. Kayak gitu Kak. Gimana? Gimana Mbak, bisa diulang? Tadi kok kayaknya putus-putus ya. Coba diulang Mbak Mima. Atau mau pakai ilustrasi pen juga boleh. Maaf tadi kurang jelas ya. Iya, coba diulang deh. Kayak saya tadi nangkepnya kok putus-putus suaranya. Iya Bu, tadi jaringannya sempat ini. Oh iya, coba diulang kembali. Ya baik Bu. Jadi tadi kan yang ditanyakannya itu 100.000 itu dari mana? Di sini ada di soal itu ada yang pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri per bulan sejumlah 100.000. Yang itu Kak. Jadi 100.000 itu emang ada di soal dan itu yang iuran pensiun yang dibayarkan per bulan itu jumlahnya 100.000. Gimana Kak Elpin? Oh, berarti dari Mana Mbak Elpin?
Kalau angka 5-nya dapatnya dari mana, Mbak? Kalau yang 100.000 itu sudah ada di soal ya, Mbak Elvin. Jadi sudah ada penjelasannya di soal. Cuman di situ nggak kelihatan ya? Oh iya, karena di situ tidak lengkap soalnya, jadi terputus. Makanya menjadi pertanyaan peserta, kok tiba-tiba dapat angka 100.000 dari mana? Ya, itu ada di soal. Jadi soalnya sebenarnya panjang ya. Iya, Bu. Kalau angka 5 sendiri, 5 kali 100. Itu dapat dari mana angka 5 itu? Itu angka 5-nya itu dari sebelum dia dipindahkan. Jadi kan sebelum dia pindah dari Bandung, itu dari Jakarta dulu kan, ini ngitungnya yang di Jakarta dulu. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi ada 5 bulan. Iya, oke, betul ya. Untuk jawabannya Mbak Ratu betul. Jadi ini sebenarnya ini adalah soal lanjutan ya. Kalau teman-teman cuma menyimak ini saja bingung pasti ya. Jadi teman-teman harus kembali review lagi di PPT yang sebelumnya atau bisa melihat di buku kalau di buku lebih jelas ya. Itu boleh, betul ya untuk jawabannya. Terus apa lagi yang belum kejawab? Apa sudah semua? Tadi yang bulan 4 itu mohon maaf, Yudiko yang slide yang mana ya? Yang 500.000 tadi saya ingatnya. Yang keempat. Oh, 500. Oh, yang iuran 4 tadi tuh ya. Ini ya, Bu. Mana? Kayaknya bukan yang ini dia. Coba, mana nih? Yang nanya nih. Saya tadi ingatnya tuh yang perhitungan 500.000. Ya, yang maksimum diperkenankan ya. Oh iya, maksimum diperkenankan. Iya. Iya. Izin jawab ya, jawaban Yudiko. Jadi tuh kenapa di situ hanya 500.000? Jadi perlu diketahui ketika biaya jabatan tuh nggak boleh melebihi 500.000. Jadi ketika ditotalin ini hasilnya 1 juta, ya dia harus ditulisnya 500.000, nggak boleh lebih gitu. Kecuali di sini tertera misalkan 300.000, baru ditulisnya di sini 300.000 bukan 500.000 gitu. Jadi itu emang maksimalnya 500.000 walaupun biaya jabatannya 1 juta lah, 2 juta lah, 3 juta gitu. Gimana Yudiko? Iya, udah maksimumnya. Oke. Jawabannya betul, Mas Rofik. Atau enggak teman-teman bisa lihat di buku halaman 209 tentang biaya jabatan dan biaya pensiun. Jadi sudah ada tarifnya ya, masing-masing 5%. Hanya saja teman-teman, untuk biaya jabatan ini maksimal ya, maksimalnya itu per bulan 500.000. Kalau misalkan nanti kok ketemunya 700.000 ya tetap yang dipakai hanya yang 500 begitu. Kalau per tahun dia maksimalnya 6 juta. Kalau misalkan nanti ketemu angka teman-teman angka ketemunya 8,5 juta ya tetap dipakainya adalah yang 6 juta. Jadi ini adalah nilai setinggi-tingginya atau nilai maksimal. Kalau per tahun dia 6 juta, kalau misalkan per bulan dia 500.000. Sama hanya dengan biaya pensiun. Kalau yang tadi biaya jabatan ya, kalau yang biaya pensiun dia paling per bulan ya, per bulan maksimalnya 200.000. Bu, saya ketemu angkanya kok 750.000, ya sudah tetap aja pakainya 200 gitu loh, bukan yang dipakai yang 750 tidak. Tapi karena sudah ada peraturan dan dibatasi 200.000 per bulan ya, jadi kita pakai yang itu. Atau yang per tahun dia 2.400.000. Nah, jadi teman-teman ada aturannya, perlu diingat untuk penghitungan biaya jabatan dan biaya pensiun. Ini sering keluar. Nanti kita EKT-nya juga seputar PPh pasal 21 ya. Jadi ya udah teman-teman belajar ini aja nanti ya. Gitu. Itu cukup untuk tambahan dari saya. Jadi jelas ya. Baik, berarti sudah terjawab semua ya untuk pertanyaan hari ini.
Ya, oke. Saya tutup saja ya, berarti, oh ya, penyaji yang menutup. Sorry. Ya, silakan penyaji mungkin mau memberikan kesimpulan, kemudian ditutup dengan doa ya, dan salam. Silakan. Dan teman-teman terima kasih ya sudah berpartisipasi untuk semua pertanyaannya ya. Oke. Lima. Iya, kenapa? Maaf tadi keluar. Ditutup ya, Bu? Iya, ditutup. Ada kesimpulannya tidak? Kalau ada silakan boleh dibacakan, kalau tidak ada langsung ditutup. Baik. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa, Mbak. Ya, baik, Bu. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan doa masjid, bukan, Bu? Atau Ya, apa aja? boleh, sama. Ya, dengan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik ya teman-teman. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk penyaji maupun peserta ya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, beli seblak ya. Apa, Ufah?